Oke, sudah direkod, sudah dimulai. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, malam hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu kita bahas database. Untuk malam ini kita bahas tentang database akses. Kalau minggu lalu kita bahas database TXT berupa file TXT. Kalau malam hari ini berupa file akses. Oke, lanjut saja. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang menjelaskan materi, monggo silakan aja langsung tanyakan interrupt. Oke, diawali dari pendahuluan. Nah, berbeda untuk database hari ini, malam hari ini kita menggunakan database akses. Kalau minggu lalu kita menggunakan database TXT berupa file dari Notepad yang kita simpan berupa formatnya text file. Nah, di database akses ini juga bisa kita gunakan untuk menyimpan data atau repository data dengan menggunakan Microsoft Access. Jadi ada yang versi yang mungkin 2003, 2010 atau yang terbaru 365, versi student atau profesional, bisnis. Yang jelas itu produknya Microsoft Office. Nah, salah satunya kita gunakan Microsoft Access. Nah, ini kita akan menggunakan aplikasi itu untuk membuat database. Bedanya dengan database yang lalu di TXT file, database akses ini sudah ada kolom dan baris. Kalau text file, kita harus mendefine terlebih dahulu yang mana barisnya, yang mana kolomnya. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tampilan awal icon untuk Microsoft Access atau Access Apps. Nah, Microsoft Access ini salah satu aplikasi yang ada di dalam Microsoft Office. Biasa dibundle kalau kita membeli produknya Microsoft Office. Ada pesan. Mas Ilham, monggo silakan. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau misal udah ada Microsoft Office-nya tuh udah pasti ada Microsoft Access-nya ya, database Access. Biasa dalam satu bundle kalau udah ada Office-nya udah pasti ada. Tapi kalau versi yang dari mulai 2020 itu terpisah. Nah, kadangkala itu nggak termasuk include. Tergantung saat kita pembeliannya, itu ada paket-paketan. Atau saat kita menginstal juga ada diinstal ditambahkan atau tidak untuk Office Access. Nah, bisa kalian cek sendiri di dalam Microsoft Office-nya, aksesnya ada atau tidak. Contohnya, misalkan yang saya share nih. Oke, baik, Pak. Oke. Nah, di sini klik aja Office. Nah, Office yang saya gunakan itu langsung aja akses map. Nah, akses yang saya gunakan, nah ini ada. Nah, biasanya ini udah terinstall. Seperti itu. Ini tinggal diklik. Oke, saya turunkan. Kemudian nanti dia akan membuka. Nah, nah ini tampilan aksesnya di awal seperti ini. Ini Microsoft Access. Kita buat pertama-tama dengan ada aplikasi dengan database access. Nah, kita balik lagi ke slide-nya. Jadi ini tampilannya. Kegunaannya apa sih akses? Yaitu untuk repository data atau disebut juga sebagai database lokal. Karena ini nggak bisa kita bawa ke tempat yang lain atau disebut
dengan klien server di tempat server. Nah, ini nggak bisa. Karena akses sama seperti TXT file yaitu standalone, jadi dia harus berhubungan atau berpasangan dengan aplikasi ataupun exe filenya. Oke, nah malam hari ini kita juga sama mendevelop aplikasi login. Nah, tapi databasenya menggunakan akses. Jadi kita buat dulu aplikasinya seperti ini, aplikasi loginnya. Oke, saya buka Visual Studio-nya. Sudah terlihat Visual Studio yang saya share? Lihat, Pak. Oke, file, new project. Kita buat project baru di pertemuan ke-13 untuk aplikasi form login. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Jadi usahakan ketika kita membuat project baru, ini kita simpan terlebih dahulu atau repository penyimpanannya di mana, di folder mana, supaya enak nanti kalau misalkan buat tugas ataupun buat untuk mengcopy data filenya. Kita buat folder baru, pertemuan 13. Oke, select folder, kemudian simpan. Oke, selanjutnya saya tambahkan form login, add new item. Login form, oke, add. Kemudian kita atur properties startupnya supaya form login yang akan muncul di awal. Simpan, balik lagi. Kalau kita jalankan, maka aplikasi login ini akan pertama kali muncul. Oke, selanjutnya kita buat database aksesnya. Kemudian ini sudah buat form sederhana Microsoft Studio form login, simpan aplikasi di repository folder. Bootnya buat database di akses. Pertama klik blank database, kemudian kita isikan, sebelumnya di set terlebih dahulu alamatnya, kemudian bisa isikan database 1 MDB dan disimpan di folder exe yaitu di bin debug yang ada exe filenya. Oke, saya buka di akses Microsoft Access. Nah, blank database. Kemudian saya atur penyimpanannya di 28 project 13 bin debug.
Nah, di sini. Nama database-nya database 1 ACCDB, saya rubah. Contohnya yang versi formatnya 2023. Database 1 MDB. Oke. Kemudian baru di create. Nah, di awal ini bentukannya berupa kolom dan baris. Atau misalkan ini kita close dulu aja, close. Nah, ini masih kosong. Nah, kita bisa buatkan klik kanan di sini atau dipilih create tombolnya, kemudian tabel. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa mengisikan misalkan desain view, namanya tabel 1. Nah, kemudian seperti ini. Ini bisa ID atau number, biarkan. Nah, ini berikutnya contohnya username. Kecil aja, gede aja lah, username. Karena nanti upper ataupun lower case-nya, huruf besar kecilnya mempengaruhi. Ini berupa short text, kemudian password juga sama short text. Nah, kalau sudah disimpan. Yes. Nah, ini juga kita bisa rename namanya, misalkan tabel login. Hmm. Nah, nanti di dalam satu akses, satu database akses ini banyak tabelnya. Nah, salah satunya ini berupa tabel login. Nah, ini masih kosong, kita isikan misalkan namanya malam. Passwordnya gelap. Oke. Otomatis ID numbernya satu. ID number cuman apa namanya ya? ID tiap ada baris dia akan bernambah gitu aja kalau diisikan. Jadi kita nggak perlu mengisikan ini karena dia auto number. Contohnya misalkan saya tambah lagi pagi, kemudian terang. Mantap. Ya, jadi ada dua data. Kalau saya tutup, ini data tersimpan. Kalau saya double klik ataupun open, itu terlihat ada dua data. Oke. Nah, ini kita sambungkan aplikasi Microsoft Office atau database.mdb. Nah, ini dengan aplikasi form login yang kita buat di Visual Studio, di mana tadi udah kita simpan repository datanya di folder project pertemuan 13, di dalam folder bin, kemudian debug. Nah, ini database-nya. Database 1.mdb. Oke, ini aplikasinya Excel. Aplikasi form login masih kosongan. Oke, sekarang bagaimana aplikasi ini bisa terhubung dengan database, di mana database akses ini isinya ada tabel login. Nah, tabel login ada kolom username dan kolom password. Oke, ini saya tutup. Nah, udah sampai situ. Selanjutnya, nah, ini penjelasan di dalam Microsoft Access, di mana ID atau number, user, password, atau mau dipakai untuk yang long integer juga monggo, atau defaultnya pakai short number, short text untuk ID atau number. Ini propertiesnya bisa disesuaikan atau tidak, atau mau ikuti dari default, nggak apa-apa, silakan. Nah, ini contohnya untuk user dan passwordnya. Tadi saya buat tabelnya username, kemudian tabel yang kolom pertama username, kolom yang keduanya itu password. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini aplikasinya. Terus bagaimana menghubungkan database akses dengan aplikasi. Nah, di sini di form load kita buat namanya connection string. Provider Microsoft Jet OLEDB 4.0 data source, baru alamat database MDB-nya di mana nih. Nah, berikutnya database 1 MDB. Provider Microsoft Jet OLEDB ini apa? Ini berupa connection string ataupun driver DLL yang ada di dalam Microsoft Office, yang dimana kita bisa menggunakan driver tersebut untuk menghubungkan dengan aplikasi yang kita buat. Nah, kita buat di form load-nya untuk login, pilih login, kemudian event load, double klik di sini, maka akan muncul form load. Nah, form load ini kita buat str. Nah, ini masih masalah, yaitu belum kita definisikan. Kita definisikan di atasnya, yaitu dim as string. Nah, baru kita isikan provider. Ini kelihatan tidak ini codingannya di Visual Studio saya? Apa tulisannya terlalu Kelihatan kecil? kok, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nanti saya share juga source code ini di kampus untuk materi untuk kalian belajar. Kemudian str provider mana lagi? Sama dengan Microsoft Jet OLEDB. Titik 2 data source sama dengan kemudian ada alamat pet namanya nih, baru terhubung dengan database-nya, di mana database-nya saya menggunakan database 1.mdb. Nah, alamat pet-nya nih kita define lagi, dim di bawahnya, di atasnya alamat pet itu berupa komputer, file system, current directory kalau nggak salah. Kalau kita cek dulu, kita bisa cek dulu dengan membreak point, yaitu seperti ini bola merah. Diklik di bagian sisi kirinya, ini namanya break point. Nah, kita cek dulu, ini alamat petnya. Oh, benar kan? Jadi dia tinggal ditambahkan tanda slash. Nah, seperti itu. Oke, providernya sudah kita buat. Selanjutnya kita menghubungkan ketika di tombol klik OK, maka akan membaca isi di dalam database access. Nah, tombol OK-nya saya disable this one. Saya buatkan try handle catching error. Jadi kalau ada error akan muncul pesan di sini. Nah, kita isikan di sini CNN oleh DB. Nah, ini berupa connection oleh DB.
kita menggunakan OLEDB. Sebenarnya untuk connection itu dengan database khususnya untuk akses itu banyak. Selain OLEDB ada ADODB, ADODC, kemudian ADODB, OLEDC, banyak. Saya menggunakan salah satunya itu CNN OLEDB, di mana CNN OLEDB ini harus kita define terlebih dahulu. Nah, define-nya ada di bagian modul. Ini saya simpan di semua modul supaya bisa digunakan. Tapi kalau di awal, eh, saya buat di modul aja dulu. Klik kanan, add modul. Modul 1. Nah, ini kita buat public CNN OLEDB as di sininya new OLEDB connection. As new OLEDB connection ini harus diimport terlebih dahulu. Sistem data. Nah, di sini bisa ada dua, ada ODBC, ada OLEDB. Nah, kita salah satu yang menggunakan OLEDB. Ada juga SQL, nanti kita minggu depan insya Allah belajar SQL. Nah, ini ada OLEDB connection. Ada tiga sebenarnya selain connection, ada comment, CMD OLEDB as comment. Kita buat dulu. Kemudian ada reader RDR OLEDB. Kemudian, nah di sini cukup ini dulu. Oke, baru kita balik lagi. Di sini kita bisa menggunakan CNN OLEDB karena dia public. Nah, kita bisa dipakai bareng-bareng connection string jadinya constr. Connection str itu berupa connection string yang di sini. Nah, kemudian ini balik lagi ke awal. CNN OLEDB open. Nah, setelah open baru dituliskan comment text. CMD OLEDB nya comment text. Nah, comment text ini itulah yang disebut dengan query. Nah, query ini yang menghubungkan dengan database yaitu select bintang from tadi apa namanya tabel login. Sebentar saya titip dulu. Iya, table login L-nya besar mempengaruhi huruf kecil sama huruf besarnya, jadi jangan sampai salah.
Oke, kalau sudah benar, ikutin kembali. Setelah itu komennya untuk koneksi dihubungkan dengan connection. Kemudian baru kita bisa mengeksekut untuk membaca RDR oleh DB. Nah, di sini nanti banyak datanya tuh. Nah, nanti kita bisa menggunakan perulangan. Ataupun kalau misalkan tidak ada datanya, maka datanya kosong, misalkan belum ada. Nah, ini kita bisa membuat RDR oleh DB-nya read-nya true kalau ada datanya. Berarti sini data kosong. Kemudian kita tutup close untuk RDR-nya. Nah, dan jangan lupa juga untuk menutup connection-nya, CNN. Selesai. Ini kalau misalkan ada error masuk sini, tapi ini juga kita harus tutup CNN lagi. Oke, nah sekarang kita pastikan terlebih dahulu ini nyambung atau tidak nih alamatnya ketika di open. Nah, ininya kita tutup aksesnya, kita coba jalankan. Oke, kalau klik OK, nah dia akan dicek connection stringnya, provider Microsoft Virtual DB 4.0 data source, alamatnya bin debug database 1.mdb. Kemudian open. Nah, di sini invalid nih. Provider is not registered on the local machine. Ini nggak diregister di local machine. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini kita pastikan connection stringnya untuk provider ini benar atau tidak. Caranya seperti apa? Nah, ini kita bisa cek. Nah, bentar, cara ceknya paling simpel itu buka control panel kalau nggak salah. System and Security, Administrative Tool. Nah, ada namanya ODBC. ODBC ini untuk ke arah ke database. Oke, kalau yang 32 saya buka. Di sini ada namanya sistem DSN. Kalau kita coba cek add, kemudian milih database access MDB drivernya, finish,
Kemudian kita coba untuk select database-nya. Ini tuh di user, my document. Bentar, alamat saya itu di user Asuleman Itron, OneDrive Patron. Dokumen Visual Studio. Nah, ada database 1 MDB-nya. Oke, ini bisa kita advance atau option. Misalkan kita coba tes. Bentar, lupa lagi saya untuk ngecek ininya. Ininya di sistem DSN, file DSN, bukan yang ini kali. Remove. Oh, bisa di Microsoft Excel. Excel. Jadi kita buka di dalam Excel nih untuk melihat providernya benar apa tidak. Nah, buka Excelnya, kita tes di sini data, kemudian pilih, kemudian from database, Microsoft Access Database. Nah, ini prosesnya untuk direkam nih, jadi kalian nanti bisa tahu cara belajarnya. Kemudian dicari databasenya, saya simpannya di sini. Nah, ada kan database routine-nya. Nanti bisa kelihatan di sini ada dua data. Kemudian cara ngeceknya,
Nah, ini di sini, nah ada datanya. Nah, ini di sini ada namanya koneksi. Koneksi ini kalau pengen lihat itu properti. Nah, ini propertinya. Ada namanya provider Microsoft Mashup ODB 1. Nah, ini mashup ternyata ya. Bentar. Kok jadi mashup sih? Jangan mashup terlalu ribet. Existing. Oke, tabel login open. Cara ngecek propertinya itu, nah properties. No, 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 no. Benar ini kayaknya. No. Oke, kalau kita pakai yang ini bisa nggak ya? Coba. Ini dia menggunakan provider. Aduh. Ini nggak bisa di copy, harusnya bisa loh ini. ADO-DB-nya nggak ada oleh DB titik satu. Oleh DB titik satu. Microsoft apa tadi sebutannya? Provider Microsoft
Mashup. Oleh db titik satu data source. Oke, kita coba pakai ini coba. Mhm. Is not register. Oke. Bentar, kalau misalkan nggak mau, kita coba pakai yang registernya ada tambahan. Balikin dulu. Saya punya nggak ya programnya? Microsoft Access. Oh, nggak ada. Access runtime. Ntar, saya searching dulu. Oke, lupa saya belum menyiapkan untuk Microsoft Access Runtime Chat oleh DB-nya. Ini juga nanti akan saya share nih Microsoft Access Runtime-nya.
Nggak mau jalan. Microsoft AC OLED B12. Coba. Bisa pakai ini. AC OLED B12 langsung. Oke. Nah, ini kita bisa query di sini untuk mengambil data. Nah, balik lagi ya untuk mengambil data username dan password. Nah, di sini kita menggunakan perulangan do loop. Ups, ini saya stop. Nah, saya menggunakan perulangan do loop. Kemudian username sama passwordnya kita define. Username sama dengan, nah ini RDR oleh DB-nya membaca ya, membaca di sini itemnya user to string, disesuaikan itemnya sesuai yang ada di database akses. Contohnya yang saya buat itu seperti ini, username kemudian to string. Ini kita define juga untuk dimnya, kemudian passwordnya ini juga disesuaikan dengan nama kolomnya. Tadi saya buat namanya password. Ingat, beda besar kecilnya mempengaruhi, jangan sampai salah ketik. Nah, kalau sudah baru kita menggunakan if statement sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini menggunakan username textbook. Username kita n-kan dengan passwordnya. Ya, kalau misalkan benar maka masuk. RDR oleh DB-nya close, kemudian exit to. Nah, kalau belum, lanjut akan mencari kembali database-nya. Di loopnya until RDR oleh DB-nya read-nya false atau datanya habis. Nah, di sini saya menggunakan namanya flag masuk database. Jadi kalau ada bisa masuk di sininya database masuk true. Nah, ini berupa flag. Flag itu berupa status tim as
boolean. Di sininya defaultnya itu berupa false, masuknya belum masuk. Nah, nanti kalau masuk nilainya true. Kemudian di sini if database-nya true, ini kita buat pesan message box-nya show berhasil. Kemudian kalau yang else-nya show login gagal. Ini login berhasil. Oke, nah kita coba jalankan. Oke, di sini tadi apa? Malam. Passwordnya gelap. Login berhasil. Sip. Kalau ininya salah, asal login gagal. Nah, kemudian ada pagi. Passwordnya terang. Berhasil. Oke, ini udah terhubung dengan database access di aplikasi Visual Studio, terhubung dengan database access. Ada yang tanyakan dari sini? Terlihat tidak? Halo? Terlihat, Pak. Nah, sip. Nah, selanjutnya sama seperti yang kemarin. Nah, ini ada tambahannya, yaitu berupa, kalau kemarin kan ada cara 1, ada cara 2. Nah, ini cara yang keduanya seperti yang kemarin. Nah, di sini ada username, ada password. Kita bisa menambahkan add, edit, delete di dalam database access menggunakan aplikasi. Nah, di sini kalau klik OK, berarti nanti akan muncul menu ini. Oke. Nah, mana ya? Ini saya tutup dulu. Saya lanjutkan. Saya buat form 1 namanya sini. Nah, form 1 ini nanti akan menunjukkan form 1 show. Ini exit to kalau berhasil. Di sini form 1 show, me-nya saya hide. Form 1 ini muncul. Kemudian kita buat logout close. Nah, ini ditambahkan view. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mas Bagus Tri Ardiawan, monggo. Monggo silakan. Langsung aja kalau mau nanya mah ya. Menu strip. Kita buat di sini menu stripnya ada logout, ada close. Kemudian close. Ada username, ada password.
Kemudian ada combo box. Kemudian ada button 3. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Add, edit, delete, langsung aja ya. Gak usah angkat tangan, langsung aja nanya. Nah, kalau close application, exit. Nah, ini juga sama. Form close-nya. Hmm. Kemudian logout. Logoutnya balik lagi ke form 1. Mi-nya close. Ini usah ya. Kemudian form login-nya show. Nah, jadi kayak gini jalannya. Misalkan malam, passwordnya gelap. Oke, berhasil masuk ke form 1. Nah, logout, masuk lagi ke login. Oke, berhasil masuk ke sini. Close, tutup. Oke, selanjutnya kita isikan untuk combo box yang ada di sini. Jadi di form root-nya nanti akan membaca database access, isi untuk username dan taruh di dalam combo box. Nah, ini juga sama fungsinya, sama seperti yang tadi tombol OK ini. Nah, ini bisa kita copy paste. Oke. Kemudian di form root-nya paste di sini. Nah, database masuknya nggak perlu ada. Kemudian nah, kita masukkan combo box-nya. Nama combo box-nya itu combo box 1. Nah, di sini ada namanya account str, username, password. Kita ganti item add username. Sebelumnya saya bersihkan terlebih dahulu. Biar ini pakai bisa bareng-bareng, account str, username, password. Ini bisa kita ambil menjadi public.
username password kita taruh di modul public. Kemudian kita cek ada yang belum apa tidak, kon str yang belum. Nah, kalau sudah kita jalankan. Malam, gelap. Oke, berhasil. Nah, di sini ada datanya malam, kemudian pagi. Nah, kalau dipilih nanti muncul passwordnya apa di sini. Nah, ini juga sama seperti codingan form load. Saya kopikan temuan, cuman ininya di event combo box. Double klik, yaitu di select kinetic change. Nah, di sini if combo box titik text sama dengan username, then kita hapus, kita isikan ke dalam text box ini, text box 1 titik text password. Oke, kemudian ini kita buat rdr close dan exit do. Kita coba jalankan. Malam, passwordnya gelap. Oke, berhasil. Nah, ini ada datanya 2. Kalau klik malam muncul passwordnya gelap. Pagi terang. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan 3 button. Ada add, edit, dan delete. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan dari sini? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Nah, jadi selanjutnya kalau add kita bisa menambahkan data baru lagi. Kalau edit kita bisa merubah datanya, baik dari username atau passwordnya. Kalau delete itu menghapus database-nya. Seperti itu. Nah, contohnya untuk yang add, ini untuk yang add. Add juga hampir sama codingannya. Cuma nanti kita menggunakan komen yang berbeda, bukan membaca, tapi menambahkan insert query-nya. Yaitu kalau di sini ini untuk cek data tadi, kemudian untuk combo box-nya munculin password, kemudian ini untuk menambahkan add data. Nah, bisa kalian coba ya.
untuk add datanya, kemudian untuk update data, dan terakhir untuk delete data. Kita coba untuk yang awalnya, yaitu add data. Nah, ini menggunakan command insert. Nah, command insert ini di mana? Tadi ada di modulnya. Kalau kita balik lagi ke modul, nah, ada command insert, command update, dan command delete. Semuanya ODDB command. Kita buat di modulnya. cmd insert, update, delete. Monggo, silakan kalau ada mau ditanyakan. Pak, izin tanya, itu Ya, yang lagi Bapak coding itu fungsinya buat apa, Pak? oke. Yang ini yang saya coding fungsinya untuk buat variabel, di mana variabelnya bisa dipakai di form, baik itu form 1 ataupun di form login. Oke, nah saya buat variabelnya di modul. Kemudian ininya public. Nah, public ini bisa dipakai untuk bareng-bareng. Kemudian ada di sini menggunakan as new OLEDB. Ada OLEDB connection, comment, reader. Nah, ini untuk terhubung dengan database. Salah satunya database access. Dan ini juga nanti bisa dipakai untuk SQL ataupun dipakai juga untuk Oracle. Nah, ini membuatnya dengan menggunakan bahasa pemrograman basic. Berarti CMD oleh DB, ASNIO oleh DB komen tuh dari sananya ya, Pak? Iya, dari sananya. Ini bahasa basicnya seperti ini. As new, jadi kita membuat namanya variabel untuk OLEDB connection. Nama variabelnya CNN OLEDB. Kalau ini sih kan variabel namanya bebas kita. Tapi kalau yang ini nggak bebas. Ini bawaan dari import atau API atau driver atau DLL dari Visual Basicnya. Import sistem data OLEDB. Nah, sistem OLEDB ini turunannya atau propertinya ada OLEDB koneksi, ada OLEDB comment, ada OLEDB reader, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak saya lanjutkan. Ini untuk comment insert. Insert itu add data. Nah, untuk add data di sini bukan select tapi insert. Insert data to insert into kalau nggak salah. Nah, insert into baru nama tabelnya. Nama tabelnya itu tabel login, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ini ada value, kurung buka, kurung tutup. Untuk yang pertama ini merupakan nama kolom yang ada di tabel login. Nah, yang pertama tadi namanya user name. Nah, pada ininya. Dan yang kedua itu namanya
password, kemudian value. Nah, value ini untuk mengisikan untuk username ya. Username ini kita bisa menambahkan dari data, contohnya ini dari Kembobok. Teks, ada tanda kutip, koma, kutip lagi, tutup, tambah, tanda kutip. Berikutnya untuk passwordnya itu textbox 1. Nah, di sini kita tidak membaca tapi membuat insert. Nah, di sini comment insert, comment text cmd insert. Oke, kemudian cmd insertnya connection, kemudian comment type, comment text. Nah, baru di sininya connection, kebalik. Execute dan query. Nah, kemudian berhasil, akan ditambah datanya 1. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Item add, namanya tadi apa namanya? Kembobok 1. Ini kita hapus. Dan comment insertnya ditutup. Oke, kita coba datanya 1 ya. Malam, gelap. Oke, berhasil masuk. Ini ada 2 datanya. Nah, sekarang kita mau menambahkan datanya. Misalkan 1, 2, 3. Nah, passwordnya juga sama, 1, 2, 3. Add. Oh, ada aja salah nih. Insert into tabel login, username, password, value. Oke, kita cek satu-satu. Di sininya masuk atau tidak. Add.
Oke, open, masuk. Insert into table login, username, password, value. Oke, mari masuk ini. Errornya insert into. Oke, kayaknya perlu ini. Coba kita cek dulu. Taruh buka kurung tutup kayaknya. Oke, jalan. Malam gelap. Oke, kita tambahkan 123 add. Nah, berhasil. Oh, berhasil. Ini kurang buka kurung tutup. Oh, 123. Nah, logout nih, kita coba nih. 123-nya. Oh, berhasil. Oke. Add-nya sudah ada. Sekarang kita rubah edit. Nah, edit ini nanti merubah database isinya. Contohnya kita rubah passwordnya deh. Nah, edit itu sama seperti add. Nah, dia menggunakan command update query-nya. Ini untuk edit. Copy paste. Sininya command update. Ininya update. Update nama tabelnya. Update set. Nah, contohnya misalkan kita ingin mengeset password sama dengan isinya dari si textbook. Nah, saya menggunakan where username-nya dari combo box 1. Nah, command update sama seperti untuk yang command insert. Ada command text-nya, command tab, connection, sama execute non query. Cuman query-nya yang berbeda. Oke, kita coba jalankan. 123 berhasil masuk. Nah, saya ingin rubah 123 ini
pakai nama passwordnya 222 3 kali. Edit. Oh, berhasil. Nah, logout. Kalau 123, nah ini gagal kan? Udah berubah sekarang 2 kali. Duanya 3 kali. Oh, berhasil. Oh, sekarang delete terakhir nih, delete. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa ini apa barusan dosen Pancasila Pak, ini kan udah Oh, belajar Pak. Mohon maaf Pak ya. iya, bentar. Saya lupa jamnya ya. Saya cek nih. Waduh, kacau. Oh iya, jam 8.13. Oke. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Oh, saya sharingnya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan saat offline di kelas ya. Oke, mohon maaf saya lupa nggak lihat jam. Nanti ingetin saya kalau misalnya saya kelupaan nggak lihat jam lagi. Oke, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Nanti codingnya saya share di e-kampus di folder materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.